tentang pengampunan dosa harus sampai kepada bangsa-bangsa, dimulai dari Yerusalem. Yesus mati untuk menebus dosa semua umat manusia. Dan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, biarlah berita tentang pengampunan dosa sampai kepada bangsa-bangsa, dimulai dari Yerusalem. Puji Tuhan, ada murid-murid yang meresponi apa yang Yesus katakan. Kalau kita hari ini di bangsa Indonesia bisa mendengar berita tentang Injil, berita tentang pengampunan dosa oleh Yesus Kristus, itu semua akan ada murid-murid. Mereka orang yang biasa, mereka orang yang sederhana, tetapi Tuhan memakai mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13 dikatakan, Yohanes dan Petrus orang yang biasa, mereka orang yang tidak terpelajar. Tetapi mereka dikatakan begitu berani, dan orang-orang Farisi itu kaget. Mengapa mereka begitu berani? Padahal mereka orang yang biasa, tidak terpelajar. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya, mereka dikatakan tidak terpelajar, itu idiot. Tuhan memakai orang yang sederhana, orang yang biasa, orang yang idiot menurut dunia ini untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kita melihat ini adalah visi misi dari PCC, kenapa kita ada? Coba bisa ditampilkan. Kita rindu setiap kita di tempat ini menjadi komunitas murid yang punya passion dan dynamic. Ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Tuhan memanggil kita dan memberi setiap kita kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan mau kita lakukan. Agar kita dapat menjadi transformer, mentransformasi dunia ini. Ada kuasa transformasi yang Tuhan memberikan di dalam diri setiap saudara. Ada kuasa yang dahsyat, kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam diri setiap kita. Seberapa kita menyadari bahwa di dalam diri setiap kita ada kuasa kebangkitan. Lewat di ibadah di Avalok PCC, lewat setiap DC, kami rindu setiap kita, saudara dibangkitkan, saudara dikonekkan antara satu dengan yang lain. Dan setiap kita akan diutus menjadi berkat di dalam setiap bidang-bidang kehidupan yang ada. Ini adalah kerinduan. Kita percaya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saudara bisa melihat, kalau dunia ini bisa membaca tentang kedatangan Tuhan, harusnya kita sebagai orang percaya, kita dapat mengerti ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita melihat begitu banyak film hari-hari ini yang sedang mengisahkan tentang akhir zaman, tentang pengangkatan. Saudara mungkin sudah nonton juga Left Behind, ya, cerita tentang orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Saudara, kalau dunia bisa peka, kita harusnya anak Tuhan lebih peka lagi karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kalau kita hidup di dunia ini, tentunya Tuhan punya purpose, Tuhan punya rencana untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan. Ada seorang anak Tuhan namanya Barnabas. Dikatakan, siapa Barnabas? Demikian pula dengan Yusuf. Barnabas adalah bukan nama aslinya. Barnabas adalah nama panggilan. Nama aslinya ialah Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Coba teman-teman bisa bayangkan, nama aslinya adalah Yusuf, nama panggilannya disebut oleh rasul-rasul Barnabas. Seringkali berapa banyak saudara punya nama panggilan? Saya punya nama panggilan di daerah saya. Satu kali saya dipanggil oleh teman saya nggak nengok-nengok. Saya telat nengoknya. Kebetulan teman saya lihat siput. Siput itu di daerah saya namanya bekicot. Jadi gara-gara saya nggak nengok, saya punya panggilan. Kalau di tempat saya nama saya Codi, ya. Panggilannya karena gara-gara teman saya lihat siput, dia panggil saya seperti siput, kurang ajar kan? Tapi saya bersyukur, kalau kita lihat di firman Tuhan, Barnabas itu nama aslinya Yusuf, tapi dipanggil oleh rasul-rasul Barnabas. Barnabas artinya son of encourager, son of rest. Dia orang yang suka menguatkan orang lain. Bahkan nama Barnabas itu juga artinya
Juga sama seperti nama dari Roh Kudus, dia adalah seperti Parakletos, orang yang suka ketemu siapa aja, dia suka menguatkan orang lain, dia percaya orang yang biasa dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dia memberikan visi kepada hidup orang lain, dia memberikan mimpi kepada hidup orang lain. Ketemu siapa aja, orang ini menguatkan orang lain, makanya rasul-rasul menyebut Yusuf Barnabas. Dan hari ini saya berdoa kita menerima impartasi dari Roh Kudus sendiri, agar kita menerima hati seperti hati Barnabas. Beberapa tahun yang lalu di Abalov datang seorang hamba Tuhan, namanya F. Huber. F. Huber membagikan pesan Tuhan tentang Barnabas ini. Waktu itu saya di jamaah Tuhan, saya menangis. Sepanjang dengar firman Tuhan, saya merasakan Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan mengingatkan kepada hidup saya, Hendy, berapa banyak orang-orang yang dulu kamu layani, berapa banyak dulu orang-orang yang kamu muridkan. Apakah kamu masih berdoa buat hidup mereka? Apakah kamu masih rindu melihat hidup mereka diubahkan oleh Tuhan? Saudara, waktu mahasiswa, waktu saya memimpin di mahasiswa, saya punya banyak kelompok pemuridan. Tetapi saya melayani, saya ingin orang berubah, tetapi hatinya bukan hati Barnabas. Hatinya hati jenggo, saudara. Kalau orang jatuh dalam dosa, baca firman 4 pasal, doa puasa. Makin lama orang makin takut, saudara. Makin lama orang jauh dari Tuhan. Setiap kali ketemu orang berdosa, dia bukan ketemu kasih, dia ketemu penghakiman. Tapi waktu saya dengar F. Huber menyampaikan firman Tuhan, saya dilawat Tuhan. Saya berkata, Tuhan, ini yang saya nggak punya, Tuhan. Ini saya nggak punya hati seperti Barnabas. Saya ingat mama saya itu punya hati seperti Barnabas, saudara. Kalau dia ketemu orang berdosa, dia layani orang berdosa, dia bawa orang stres ke rumah, saudara. Orang stres dipulihkan Tuhan, percaya Yesus. Dia ketemu banyak orang berdosa, tetapi saya menemukan hati saya. Saya melayani Tuhan, saya rindu orang berdosa, percaya Yesus. Tetapi saya nggak punya hati seperti Barnabas, nggak punya hati seperti hatinya Roh Kudus yang peduli dengan orang berdosa. Dan waktu dengar khotbah itu, dia bercerita tentang waktu itu jemaatnya di Brasil itu hanya 150 orang, mirip-mirip di sisi, kurang dikit lah, kurang lebih lah ya, saudara. Saudara, ada seorang namanya Hugo. Hugo ini punya julukan. Julukannya profesional backslider di gerejanya. Orang yang paling sering bertobat sebentar, kalau dengan altar call maju ke depan, setia sebentar di gereja, hilang lagi, saudara. Ini udah bukan lagi 1-2 kali dia lakukan seperti itu. Makanya dia dijulukin profesional backslider. Saudara, waktu itu F. Huber dia cerita, satu kali waktu dia berdoa, Tuhan berkata, kunjungi Hugo. Dia berkata, Tuhan, ini orang ini seperti ini. Tetapi Tuhan berkata, anakku, kalau kamu tidak setia dengan satu orang berdosa ini, aku tidak bisa percayakan kamu lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk kamu layani. Jadi F. Huber, dia datang ke rumah Hugo, saudara. Rumahnya itu sangat miskin. Saking miskinnya rumahnya, F. Huber itu takut ketok pintu, karena pas diketok pintunya roboh, saking miskinnya, saudara. Itu rumahnya udah reot. Hugo satu-satunya orang yang baru percaya Yesus di rumahnya. Dia punya saudara-saudara, yang buka pintu adalah mamanya. Dia tanya, Ibu, apakah Hugo ada di rumah? Ada, Pak. Bolehkah saya bertemu dengan Hugo? Dan mamanya berkata, coba saya tanyakan dulu. Dia ke dalam, dia tanya kepada Hugo. Hugo-nya nggak mau ketemu. Dan F. Huber berkata, Tuhan, saya sudah taat. Tuhan bilang saya suruh kunjungin, saya sudah datang, tetapi dia nggak mau ketemu. Tetapi Tuhan berkata, anakku, aku mau kamu ketemu dia. F. Huber berkata kepada ibu dari Hugo, Ibu, pokoknya hari ini saya mau ketemu Hugo. Boleh nggak saya masuk? Akhirnya ibunya mengizinkan masuk. Dan Hugo duduk di belakang rumahnya, di bawah pohon, saudara. Dan ketika dia lihat Hugo, dia berlari, dia berkata, Hugo, Yesus mengasihi kamu.
Yesus percaya kamu dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Aku percaya, Hugo. Aku berdoa, satu saat kamu akan jadi pemimpin. Kamu akan menulis banyak lagu. Hugo menangis di pelukannya F. Huber. Dia berkata, iya Pak, saya akan balik ke gereja. Apa yang terjadi saudara? Dia nggak balik ke gereja. Satu kali saudara, F. Huber sama temannya lagi jalan. Lihat Hugo lagi mabuk saudara, kiri kanannya perempuan. Lagi teler saudara. Waktu F. Huber lihat itu, dia lari, dia peluk Hugo. Dia berkata, Hugo, Yesus mengasihi kamu. Yesus percaya kamu bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kamu akan menulis lagu. Hugo berkata, iya, saya akan balik Pak. Iya Pak, saya balik. Dia nggak balik juga saudara. Dan terjadi berulang-ulang kali saudara. Singkat cerita, satu kali Hugo mengalami kasih Tuhan yang betul-betul tanpa syarat. Lewat hidup F. Huber, dia mengalami penerimaan yang tanpa syarat dari Tuhan. Hari ini gereja mereka jumlahnya sekitar 70.000 orang lebih saudara. Dan Hugo adalah salah satu pemimpin yang Tuhan pakai. Orang yang menurut gerejanya berkata ini profesional backslider. Saudara, saya berdoa kita di sisi kita punya hati untuk melihat orang lain, kita punya penilaian yang negatif terhadap orang lain. Saudara, saya bertobat. Beberapa bulan ini Tuhan mengingatkan saya tentang hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kasih karunia. Tuhan berkata, Hendy, berhentilah mulai mendiskreditkan umatku. Berhentilah mulai melihat yang negatif dalam diri umatku. Lihatlah aku mati untuk menebus mereka. Dan aku ada di dalam hidup mereka. Percayalah, bukan percaya kepada orangnya, tetapi percayalah aku Tuhan yang sanggup mengubah hidup orang yang rusak untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itulah Barnabas. Dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dia seorang anak penghiburan. Dia selalu menghibur. Dia seorang Lewi. Dia seorang penyembah. Dan dia seorang dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya. Waktu itu dikatakan ladang di Siprus, tanah itu harga jualnya tinggi di Siprus. Dia membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Dia memberikan semua yang dia punya. Dia memberikan hatinya untuk melayani jiwa-jiwa. Dan satu kali saudara, Barnabas bertemu dengan seorang pribadi yang mungkin kita, ini rasul yang sangat terkenal. Mari kita lihat. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Saudara, Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan. Dia dalam perintah penuh, otoritas penuh untuk menghancurkan umat Tuhan. Tetapi di tengah jalan dia melihat cahaya terang. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia berkata, Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Saulus kaget. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya? Saudara bisa bayangkan, Saulus dari latar belakang dia pikir menganiaya sekte Kristen, sekte Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itu suatu kebenaran waktu itu. Makanya dia sungguh-sungguh, dia sedang melakukan hukum Taurat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tapi dia mendengar Tuhan ada di pihak orang-orang yang dianiaya. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dia pikir dia melayani Tuhan dengan menganiaya jemaat Tuhan. Siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya? Suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan singkat cerita, Saulus dia buta 3 hari 3 malam. Dia berjumpa dengan Ananias. Ananias lagi berdoa. Tuhan berkata, Ananias, kamu pergi tumpangkan tanganmu kepada yang namanya Saulus, agar dia bisa melihat lagi. Berdoa agar dia penuh Roh Kudus. Saudara, Ananias arti namanya grace. Dia berjumpa dengan kasih karunia. Dan sejak itu Saulus dia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya.
Saudara, berapa banyak kalau kita dengar orang berdosa nih, dulunya dia nih homo, dia ini sukanya sesama jenis. Berapa banyak kalau kita dengar orang seperti itu, untuk ngelayaninnya kita hati-hati langsung. Aduh, ngeri banget nih, homo, sesama jenis, penyuka sesama jenis, atau lesbi. Sama seperti murid-murid, nggak ada yang berani karena Saulus adalah mantan kepala pembunuh. Dia kepala teriak yang mencari, nguberin orang-orang Kristen waktu itu, orang-orang percaya. Dikatakan semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Saudara, hati Barnabas adalah hati yang kita percaya bahwa di dalam diri setiap orang ada Yesus. Orang yang percaya di dalam hatinya ada Yesus. Kalau orang ada Yesus, Yesus yang sanggup mengubah, menyelamatkan orang itu, dan memakai orang itu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi Barnabas menerima dia. Saudara, Tuhan mau kita belajar menerima orang lain tanpa syarat. Kita menerima kelemahan-kelemahan orang lain, khususnya ketika kita mulai melayani, memuridkan orang lain. Terima orang lain apa adanya, tanpa syarat. Kasihi mereka. Dan dikatakan dia membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas menerima Paulus. Dia membawanya kepada rasul-rasul. Bahkan Barnabas menceritakan tentang pertobatan Rasul Paulus. Dia belum menjadi rasul waktu itu, tetapi Barnabas menceritakan bagaimana Saulus melihat cahaya terang, bagaimana Saulus bertemu dengan Yesus. Saudara, inilah yang Barnabas lakukan. Saudara, kalau saya bisa ada di depan saudara hari ini, karena banyak Barnabas yang Tuhan kirim dalam hidup saya. Saya ingat kakak rohani saya. Pertama kali saya bertobat di kampus, saya dibina. Kakak rohani saya selalu ngomong, dia selalu memberikan saya mimpi untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dia berkata bahwa bersama Yesus kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Dia memberi kepercayaan untuk saya boleh melayani di kelas SPK, melayani di komsel. Saya diberi kepercayaan. Saudara, berapa banyak mungkin hidup kita sulit dipercaya oleh orang lain. Tapi hari ini saya mau katakan, sekalipun gak ada manusia yang percaya sama saudara, ada satu pribadi yang percaya dengan hidup kita, namanya Yesus. Yesus percaya setiap kita berharga, setiap hidup kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Saudara, saya bersyukur kakak pembina saya masih percaya sama saya. Satu kali saya telepon kakak pembina saya. Dia telepon saya. Saya ngobrol, saya bilang, Kak, saya mau mundur. Tolong kakak urus semua anak binaan saya, kakak urus. Komsel, waktu itu ada 3 komsel, ada 3 DC di bawah yang saya layani. Saya bilang, Kak, itu DC kakak urus, saya udah gak mau urus lagi. Kakak pembina saya berkata, Hendy, kamu lagi kenapa? Ada apa? Pokoknya udah deh kak, kakak aja yang urus. Saya tutup telepon setelah itu, saudara. Ketika saya masuk kamar, Roh Kudus berbicara lembut di hati saya. Dia bertanya, anakku, apakah engkau mengasihi? Dia gak pernah paksa saya melayani, tapi saya tahu itu suara Roh Kudus. Dan saya menangis. Saya berkata, Tuhan, aku mau tetap setia melayani Tuhan, karena aku tahu Tuhan telah terlebih dahulu setia buat hidup. Saya bersyukur pembina saya berkata, puji Tuhan, Hendy, kau mau
udah mau bilang mundur, ya udah deh kamu nggak dipercaya lagi, kamu nggak boleh ambil pelayanan lagi, udah kamu sabar aja, kamu beresin dulu. Tapi saya bersyukur pembina saya tetap setia. Dia baik-baikin saya, saudara. Saudara kalau ketemu jenis yang model saya mungkin udah angkat tangan, saudara. Tapi saya bersyukur pembina saya nggak menyerah dengan hidup saya. Dia tetap percaya bahwa saya suatu saat bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itu yang Barnabas lakukan. Dan dikatakan Saulus di ayat yang berikutnya, ayat ke-28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Saudara bisa bayangkan, Saulus hatinya berkobar-kobar, mulai memberitakan tentang jalan Yesus. Dia mulai memberitakan tentang Injil kasih karunia. Saking semangatnya dia memberitakan firman, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani yang berbahasa Yahudi, berbahasa Yunani mau membunuh Saulus. Dan rasul-rasul menyelamatkan Saulus. Gimana caranya? Disuruh pulang kampung, saudara. Saulus itu dari Tarsus. Dia seorang pembuat tenda, jualannya tenda. Dan rasul-rasul mungkin galang dana, beli tiket buat Saulus. Tapi masalahnya, tiketnya one way. Tiketnya hanya sekali jalan ke Tarsus, saudara. Dan dia tidak ditemani oleh siapapun. Dia dikucilkan. Udah, kamu pulang kampung aja, jualan tenda lah. Saudara, satu kali dikatakan di Kejadian Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Saulus yang menghukum mati Stefanus. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang di Antioquia, dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Apa yang Barnabas lakukan, saudara? Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Saudara, perjalanan dari Yerusalem ke Antioquia itu baru setengah perjalanan dari Antioquia ke Tarsus. Jadi itu sama kira-kira. Jadi kalau dia jalan dari Yerusalem ke Antioquia, setelah dia menguatkan jemaat di Antioquia, Barnabas dikatakan dia pergi ke Tarsus khusus untuk mencari yang namanya Saulus. Dan dia mulai menguatkan kembali. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Saudara, Saulus, saudara bisa bayangkan orang yang sudah dia dibuang, dia nggak diterima di Yerusalem, sekarang pulang kampung. Mungkin dia sedang dalam pergumulan di rumahnya. Tuhan, apakah benar Tuhan panggil saya untuk memberitakan Injil? Kenapa saya ditolak di Yerusalem? Tiba-tiba dia nggak pernah nyangka ada ketokan pintu. Ketika dia buka pintu, dia ketemu orang yang sama.
Waktu dia ditolak oleh murid-murid, dia ketemu Barnabas. Barnabas menerima dia, Barnabas mengasihi dia, Barnabas yang mensupport dia. Sekarang saudara bisa bayangkan ketika pintu rumahnya dibuka, dia berjumpa dengan Barnabas. Dan Barnabas mungkin memeluk Saulus. Dan Barnabas mulai menguatkan dia, Saulus, mau gak kamu pelayanan sama aku? Mau gak kau ikut aku sama-sama melayani di Antioquia? Dan dikatakan ayat berikutnya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu disebut, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, seorang yang terbilang. Saudara, ada banyak saya menemukan hari-hari ini. Orang yang dulunya melayani Tuhan, tetapi hari-hari ini mereka ada di lembah kekelaman. Nggak ada orang yang cari mereka, saudara. Apakah teman-teman mengenal orang-orang yang dulu sama-sama engkau mungkin pelayanan? Di mana mereka hari ini? Tuhan punya rencana yang besar buat setiap orang yang percaya. Karena setiap orang yang percaya, mereka berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau memakai setiap saudara, setiap kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hari ini kalau saudara mungkin dalam kondisi engkau seperti Saulus, saya berdoa bagi Roh Kudus menjamah kita, agar kita dikuatkan kembali. Karena ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan hidup saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang akan diberkati dengan hidup saudara. Tuhan mau memakai setiap kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tanpa Barnabas, Saulus tidak akan pernah menjadi Rasul Paulus. Dia sedang ada di dalam pengasingan di rumahnya di Tarsus. Tetapi Barnabas mencari dia. Inilah hati Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan kita adalah orang-orang yang terhilang. Dan kita ditemukan oleh Yesus. Dan Tuhan mau kita pergi mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan mau kita melayani mereka. Rasul Paulus menulis di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29, dia katakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Hanya satu rasul yang menulis tentang one on one, yaitu Rasul Paulus. Karena dia mengalami, nggak ada orang yang cari dia, nggak ada orang yang menerima dia. Hanya pribadi Barnabas yang menerima dia. Hanya pribadi Barnabas yang mencari dia. Itu adalah pribadi Yesus sendiri, pribadi Roh Kudus sendiri yang mencari Saulus lewat kehidupan Yusuf yang disebut Barnabas. Tuhan mau saudara kita punya hati seperti Barnabas. Rasul Paulus satu kali dia menulis kepada anak rohaninya namanya Filemon. Dia berkata, Filemon, terimalah Onesimus. Onesimus adalah dulu bekas mantan dari pekerjanya Filemon. Masuk penjara karena tipu Filemon. Di penjara Onesimus ketemu Rasul Paulus. Hidupnya diubahkan. Ketika Onesimus dilepaskan dari penjara, Paulus menulis surat khusus kepada Filemon. Filemon, tolong kau terima ini Onesimus. Kalau dia berhutang kepadamu, tanggungkan hutangnya kepada saudara. Kenapa dia bisa melakukan seperti ini? Karena dia pernah ada di posisi seperti Onesimus. Dia pernah ada di posisi seorang penjahat besar. Tetapi dia diterima oleh pribadi Barnabas. Dia memuridkan murid-murid yang lain. Dia memuridkan Titus. Dia mau memuridkan Timotius. Tuhan mau saudara kita belajar menguatkan seorang demi seorang. Tuhan mau kita belajar memperhatikan orang lain. Mulailah dari satu orang saudara. Mengapa one on one saudara? Dari penelitian seorang Dr. Carl Horton, di dalam
Dia melayani Tuhan, dia begitu lelah melihat jemaatnya nggak berubah, saudara. Dan dia mensurvei, kenapa ini jemaatnya nggak berubah-berubah, saudara. Dan dia melakukan penelitian, metode pembinaan apakah yang paling efektif yang menghasilkan perubahan dan kepemimpinan. Dan dari surveinya dia menemukan kalau orang hanya ikut ibadah raya, saudara, acara besar, KKR, ibadah raya, itu hasilnya hanya 0%, saudara. Untuk orang itu bertumbuh menjadi serupa seperti Yesus hanya 0%. Kalau orang ikut di dalam sebuah komunitas, kelompok kecil, disurvei efektivitasnya hanya 10%, saudara. Dan yang ketiga, kalau orang dimuridkan one on one, itu efektivitasnya 90%. Boleh gambarnya ditampilkan. Saudara, ibadah raya itu kayak ngisi botol aqua yang dibuka, itu tidak pakai semprotan air besar, saudara. Airnya besar, disemprot luar biasa. Tapi kalau botol aquanya atau botol galonnya tertutup, saudara, mau sampai airnya kering, nggak penuh, saudara. Kalaupun botolnya terbuka, masuknya nggak mungkin penuh. Tetapi kalau seseorang didampingi, diterima, dikasihi, dilayani seorang demi seorang, saudara, kayak kita ngisi botol satu-satu, udah penuh, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Tuhan mau di dalam one on one, saudara, yang diberitakan Yesus. Apa yang Yesus lakukan buat kita. Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita. Dia menerima kita tanpa syarat. Yesus percaya kita bisa berubah seperti Yesus. Kita terus menguatkan, menerima bahkan orang-orang yang jatuh bangun di dalam dosa. Sama seperti Yesus percaya dia bisa berubah. Kita juga percaya orang itu bisa berubah sampai sempurna. Paulus katakan, inilah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat. Di dalam one on one bukan kita yang mengubah manusia, tetapi Yesus yang mengubah, saudara. Ketika Yesus diberitakan, ketika orang berjumpa dengan Yesus, hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Inilah yang perlu. Mari saudara, saya mengencourage setiap kita. Kalau setiap kita belum dimuridkan, mari kita dimuridkan. Kalau kita sudah dimuridkan, mari kita mulai belajar untuk memuridkan orang lain. Tuhan tidak pernah paksa kita untuk memuridkan, saudara. Tetapi Tuhan memberi kita kasih karunia. Makanya Paulus diajar Tuhan. Dia mengalami kasih karunia. Mari kita punya hati seperti Barnabas. Kita memberi kasih karunia dalam hidup orang lain. Kita mengasihi orang lain tanpa syarat. Kita menerima orang lain tanpa syarat. Agar hidup orang itu, mereka mengalami perubahan. Mereka merasa diterima. Mereka mengalami hidupnya dikuatkan oleh Tuhan. Agar mereka dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sampai setiap orang menjadi serupa seperti Yesus. Sampai setiap orang menjadi serupa seperti Yesus. Beberapa hari Kamis yang lalu saya mendengar kesaksian. Udah stop aja. Saya mendengar kesaksian dari beberapa rekan-rekan di salah satu kota. Beberapa bulan yang lalu saya melayani buat retreat mereka. Dan saya mengambil waktu ketemu mereka, ngobrol sama beberapa orang dari mereka tentang bagaimana setiap kita perlu dimuridkan, hidup di dalam kasih karunia, menerima tanpa syarat seperti Yesus menerima tanpa syarat. Dan mereka mulai praktek, teman-teman mereka mulai praktek di dalam komunitas mereka. Mereka mulai praktek untuk mereka mulai dimuridkan. Kasihan sekali, saudara, nggak ada yang memuridkan mereka. Nggak ada orang yang bersedia mau memberi hidupnya untuk melayani mereka, menjadi bapak buat mereka, memuridkan mereka. Tapi mereka haus, saudara. Dan mereka bercerita, Kak, kami ngalamin hal-hal yang luar biasa hari-hari ini.
Satu orang bercerita satu kali dia kehilangan handphonenya, saudara. Dia mendapat handphone itu pemberian dari kakaknya. Dia kehilangan handphonenya jatuh di jalan di kota Semarang, saudara. Sudah 1 hari hilang, dia telepon nggak diangkat. Dia pikir, Tuhan, ini handphone juga pemberian. Tetapi dia percaya, Tuhan, menurut manusia nggak mungkin tuh handphone balik. Tetapi dia percaya Tuhan baik, Tuhan tolong Tuhan agar handphonenya balik. Hari kedua dia telepon lagi, saudara, handphonenya diangkat. Dia menemukan saudara orang demam. Dan dia datang ke rumah orang itu. Dan orang itu mengembalikan handphone kepada dia. Saudara, sudah sangat jarang ditemukan handphone hilang bisa kembali. Tapi Yesus adalah pribadi, dia adalah penolong kita. Roh Kudus, roh penolong yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup, kita sadar, saling menguatkan satu dengan yang lain, kita akan ngalamin kuasa pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka lagi ngalamin mujizat-mujizat Tuhan. Saudara, saya mau mengingkari setiap kita. Mari kita ada di dalam visi. Mari kita ada di dalam one on one yang belajar saling menerima tanpa syarat. Bukan kita yang mengubah orang lain, tapi Yesus yang mengubah. Yesus yang ada di dalam diri setiap kita yang akan mengubah hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Jesus. Mari setiap kita seundang kita bangkit berdiri. Jesus. Haleluya. Kami datang kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Mari saudara kita minta. Kita minta hati seperti hati Barnabas. Hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Hati yang mau menerima, khususnya kalau kita mengenal orang-orang Kristen, teman-teman kita yang sedang jauh dari Tuhan. Kita mau belajar punya hati yang menerima mereka, tidak menolak mereka, tidak menghakimi mereka. Mari kita menerima kasih Tuhan, kasih karunia itu yang memampukan kita. Jesus, Jesus. All these pieces broken and shattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. Kami dibebaskan Tuhan. I've been set Kami dimerdekakan Tuhan. Amazing grace, Lord. How sweet the sound Oh Tuhan, that saved a Kau wretch menyelamatkan hidup kami yang hancur, yang rusak ini Tuhan. I once was Kami lost, terhilang, but now sekarang kami ditemukan Tuhan. was blind, Kami buta, now sekarang I kami see. melihat terang-Mu yang ajaib. Oh, I can see you Kami mau now. menerima kasih-Mu Yesus. Oh, I can see Kasih Yesus yang tanpa syarat dalam hidup kami. laying yourself down, Haleluya. raising up the broken to Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Berapa banyak saudara Kau berkata, Tuhan, berikan aku hati seperti hati Barnabas. Berikan aku hati-Mu Tuhan. Hati yang penuh kasih. Hati yang mau menerima. Hati yang mau mencari orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan.
Kalau engkau berkata seperti itu, taruh tangan kananmu saudara di dadamu. Sambil lagu ini dinyanyikan, kita menerima kasih itu, amazing grace itu dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Haleluya. I once was lost, but now I'm found. Was blind, Haleluya, Jesus. amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Haleluya. Haleluya. Jesus. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the Yes Tuhan. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan hati-Mu sendiri, agar kami punya hati. Kalau hari ini kami diingatkan, setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini mereka sedang jauh dari Tuhan. Saudara, ada banyak Hugo, orang-orang yang sudah pernah mendengar tentang Yesus, orang-orang yang sudah pernah
pembayaran honor guru aja, saya butuhkan 3 bulan. Cita-citanya pengen jadi fotografer. Cita-cita saya pengen jadi dokter. Saya cita-cita pengen jadi cita-citanya jadi ke sekolah. Cita-cita saya jadi pengusaha. Testing. My name is Elton. I'm the DCL for DC Revolution. I'm one of the DCs from TCC. Hi, my name is Nila, and both of us are from TCC and DC Revolution. We, the church, are the body of Christ. Kita sebagai gereja adalah tubuh dari Kristus. We are Jesus' hands and we are His feet. Kita adalah tangan dari Kristus dan kaki dari Yesus. We are the expression of His love in this world. Kita adalah ekspresi dari kasih Dia di dunia ini. We're here to show the world, like these students in Sukabumi, that there is a God who loves. Kita di sini untuk menunjukkan kepada satu dunia bahwa seperti murid-murid di Sukabumi ini, bahwa ada Tuhan yang mencintai mereka. Because there is a God who loves them. Bahwa memang ada Tuhan yang mencintai mereka. So today I'm not just asking you to share your finances. Hari ini saya tidak cuma minta kalian berbagi dari segi finansial saja. I'm asking you to love. Kami meminta Anda, saudara sekalian, untuk mencintai. I'm asking you to choose one of the students at the back wall, at the back there, and remember him as one of the precious life that God has made. Kami meminta saudara sekalian untuk memilih student atau murid dari yang terlihat di dinding belakang, dan untuk mengingat mereka bahwa tentang hidup-hidup yang Tuhan telah berikan dan cintai. I'm asking you to pray for him regularly. Kami meminta saudara sekalian untuk berdoa terhadap murid-murid tersebut. The students will be asked to write a letter to the sponsor. Apabila saudara sekalian mensponsori, murid-murid ini akan menuliskan surat untuk sponsornya. We are encouraging you to write back to them. Dan kami juga menyarankan kalau misalnya saudara sekalian juga menulis kembali untuk mereka. And use this chance to bless them with the word of God. Dan memakai kesempatan ini untuk memberkati mereka dengan firman Tuhan. To build and encourage him. Untuk membangun mereka dan mengencourage mereka juga. To give them hope, to give them faith, and to give them love. Untuk memberikan mereka harapan, untuk memberikan mereka iman,
dan memberikan mereka cinta dari Tuhan Yesus. So let us change a child's future today. Marilah kita ubah masa depan anak hari ini. Build a bridge into someone's life. Bangun jembatan ke hadapan kehidupan seseorang. Let us love. Marilah kita mencintai. Join our Sukabumi project and sponsor a student today. Marilah kita ikut dengan Sukabumi Project kami dan sponsor seorang murid. At the cost of 80,000 rupiah a month for 12 months. Dengan biaya hanya 80.000 per bulan selama 12 bulan. We are paying through direct transfer to an account in TCC. Dan bisa untuk bentuk transfer langsung ke account TCC itu sendiri. When you done the transfer, send the bukti transfer to Kakendi and say for Sukabumi student. Dan setelah transfer, bukti pembayarannya ditransfer ke KHND, diberikan ke KHND dengan memberikan keterangan Sukabumi Project. 80,000 is the price of a few dinners or a few movie tickets. 80.000 itu hanya biaya untuk nonton beberapa kali atau makan beberapa kali. We believe TCC can sponsor 100 students. Kita percaya gereja ini mampu mensponsori 100 student. Amen. Amin. So come on TCC, together we can make a difference. Ayo TCC, kita bisa membuat perubahan. Amen. Amin. Now we just also want to make some announcements today. Kita mau memberikan beberapa pengumuman juga untuk hari ini. This time I'll translate it into English. Kali ini Elton yang akan terjemahin ke bahasa Inggris ya. There's child's dedication on the 23rd of November. Ada child dedication tanggal 23 November. Parents who are doing the child dedication, please follow the Parenting Advance course. Bagi orang tua yang akan melakukan child dedication, wajib untuk ikut equipping parenting advance tanggal 16 November dengan biaya investasi Rp100.000. Please contact Kiki. Tolong hubungi untuk pendaftarannya langsung dengan Kiki. Now there's also a very special service on the 30th of November. Dan juga ada TCC acara celebration yang begitu spesial pada tanggal 30 November. It is so special, we won't tell you what it is. Itu begitu spesial, kita nggak kasih tahu apa sih itu gitu. So remember the date and make an effort to come. Ingat tanggal itu, tanggal pentingnya dijot di diary, itu akan menjadi tanggal yang spesial dan datang untuk celebration hari itu. Okay, 30th of November. Now, 30 November. lastly, next Sunday there will be a Mandiri run. Minggu depan tanggal 28 Oktober ada banyak penutupan jalan karena ada Mandiri Run. So come on time or come earlier than normal. Jadi tolong datang lebih awal daripada jadwal yang seharusnya. Jadi mungkin misalnya biasa datang pas gitu jam 10, ini datang lebih pagi setengah jam, Yes. setengah macet. Okay, so turn to your neighbor and say, I'll come early next Sunday. Coba berhadap ke samping kanan kiri dan kita ngomong datang ya lebih pagi ya next week gitu, minggu depan. Okay, one more thing about the Sukabumi project. After the service, go and pick a student. You can look at the wall, pick whoever you feel you want to love and pray for. After that, fill in the form, tear it, and bring it to the table on the side of the service. There'll be someone there. Ya, Okay. kami akan bikin booth dari meja itu apabila saudara sekalian ingin sponsor anak itu bisa ambil 1, 2, 3 atau 10 terserah. Dapat dari form yang di belakang, isi formulirnya. Nanti itu bisa didaftarkan, nanti ada meja pendaftaran kalau saudara ingin mensponsori murid-murid itu. Thank you. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke saudara, untuk penutupan jalan minggu depan, mungkin untuk saudara-saudara yang dari barat, Jakarta Barat atau daerah utara, saudara bisa langsung naik tol, keluar langsung exit Semanggi, karena jalan yang ditutup adalah Gatot Subroto yang di sebelum Semanggi ya, jadi sekitar situ. Jadi kalau bisa naik tol aja, langsung keluar exit Semanggi, bisa nembus dari Semanggi lewat belakang rumah sakit Siloam. Atau kalau saudara yang dari pusat, dari Jakarta Pusat, karena salah satu tempat yang ditutup juga
Jalan Gajah Mada, dan itu akan ditutup sampai 9.30. Saya yakin banget nggak mungkin persis 9.30 itu bersih. Jadi saudara bisa mengantisipasi dengan lewat jalur Cideng. Jadi jalur Cideng, saudara juga bisa ke pintu belakang pintu belakang untuk apartemen Batavia juga sudah dibuka, jadi saudara bisa melewati situ. Oke, nanti bisa kontak-kontakan dengan mereka-mereka yang tinggal di daerah yang berdekatan dengan saudara. Oke, kalau tadi saudara melihat ada beberapa anak-anak yang menari di depan, mereka adalah anak-anak siswa dari Tunas Bangsa, Sekolah Kristen Tunas Bangsa di Greenfield, dan di mana mereka pada hari ini mereka memberikan sebuah performance spesial untuk kita. Dan ini anak-anaknya pada nggak ada, tapi ayo kita berikan tepuk tangan buat apresiasi mereka. Oke. Tunas Bangsa Greenfield, saya bukan mempromosikan apa-apa, tapi saya ingin share bahwa anak saya, Ethan, sekolah di Tunas Bangsa Greenfield, dan saya bersyukur karena pada waktu kami berdoa dari awal, kami mendapatkan bahwa memang dia harus masuk di Tunas Bangsa, karena pada waktu kami interview pun kami melihat bahwa Tunas Bangsa adalah sekolah yang mengajarkan tentang karakter building gitu. Jadi bahwa bukan hanya sekedar karakter biasa, tapi karakter Kristus yang hidup dalam kehidupan mereka. Dan saya melihat, kami berdua melihat, saya dengan istri, bahwa terjadi sebuah perubahan karakter, improvement dalam karakter dia, bagaimana dia mulai menjadi anak yang punya hati yang lembut. Pada waktu dia diberitahu pun dia menjadi anak yang lembut, dan dia begitu jadi orang yang cinta Tuhan terutama. Dia suka banget kalau udah lagi acara baca devotion, dia di rumah gitu, dia benar-benar enjoy. Dan saya yakin kenapa, karena dia berada di dalam sebuah komunitas. Kalau tadi Kak Hedi juga sempat share tentang berada di dalam sebuah komunitas yang baik, dia juga berada dalam komunitas yang baik di Tunas Bangsa. Dan saudara, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup selebrasi kita pada pagi hari ini. Kita akan baca satu ayat, tapi sebelumnya saya ingin share kepada saudara, ayat ini saya dapatkan, jadi latar belakang dari ayat ini adalah begini. Pada suatu sekali waktu, Tuhan begitu marah kepada umat Israel di zaman pemerintahan Daud, dan akhirnya Tuhan ingin memberikan tulah. Dan pada satu momen, akhirnya Daud pasang badan di depan malaikat Tuhan yang pada waktu itu berada di ladang seseorang bernama Arauna, salah satu seorang rakyatnya. Dan Arauna ini logikanya gini, seorang rakyat kepada rajanya, dan Daud ingin memberikan persembahan, dan rakyat si Arauna ini, aku kasih nih ternakku untuk kau kasih persembahan. Buat saya, seorang raja di depan bawahannya, di depan subjeknya, itu luar biasa sekali kalau dia, adalah sesuatu yang sangat biasa kalau dia menerima sebuah persembahan dari rakyat. Tapi apa yang dikatakan Daud di ayat 24, mari kita baca bersama-sama. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Satu hal yang sangat luar biasa bahwa Daud tidak punya mental gratisan, saudara. Kita tadi belajar tentang kasih karunia. Banyak orang menganggap kasih karunia itu diberikan gratis kepada kita karena saking murahnya. Tapi kasih karunia tidak pernah diberikan kepada kita karena itu murah. Tapi justru karena kita dengan harga nyawa kita pun tidak akan sanggup membayar kasih karunia itu. Dan Daud tidak punya mental gratisan, sekalipun dia adalah raja yang sangat kaya raya. Saya yakin di sini kita adalah orang kaya atau tidak itu bukan tergantung dari berapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa bersyukurnya kita. Dan pada saat kita akan memberikan persembahan, persembahan ini disebut sebagai persembahan sukacita, saudara. Persembahan ini disebut sebagai persembahan ucapan syukur. Kenapa? Karena bukan kita ngasih Tuhan, tapi karena kita berterima kasih sehingga kita mengembalikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap